Kemudian yang terakhir, sub bidang pertanahan ini untuk bayar PBB sebesar Rp150.000. Kemudian bidang pelaksanaan pembangunan desa diantaranya yang pertama sekali untuk sub bidang pendidikan ini penyelenggaraan PAUD, TK, TPK atau TPQ atau madrasah non formal milik desa sebesar Rp15 juta. Ini kegiatannya adalah pembayaran honor guru pengajian. Nah, karena ini bahasa apa namanya? Bahasa Siskedes. Kemudian ada sub bidang kesehatan. Untuk tahun ini ada kita upload anggaran sebesar Rp37.100.000. Di antaranya penggunaannya adalah penyelenggaraan pos kesehatan desa, Polindes desa, di antaranya insentif dan lain-lain sebesar Rp31.100.000. Kemudian penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat sebesar Rp3 juta. Ini belum terrealisasi. Kemudian pengasuhan bersama atau bina keluarga balita BKB sebesar 3 juta. Ini untuk honor kader BKB. Kemudian ada sub bidang pekerjaan umum. Nah, untuk yang 31 juta tadi itu sudah termasuk untuk gizi balita, lansia, ibu hamil, juga honor kader. Karena sebenarnya ini yang membengkak kita anggaran di honor. Karena dari 37 juta saya kalkulasi kemarin yang ada untuk gizi 12 juta, sisanya untuk honor. Honor siapa? Honor kader. Kenapa begitu banyak kader? Karena begitu banyak SK yang kita keluarkan sesuai dengan arahan dari kesehatan. Jadi setiap SK kita keluarkan tentunya anggarannya dibebankan kepada desa. Kemudian sub bidang pekerjaan umum dan penata ruang. Yang pertama, pemeliharaan jembatan desa ini belum juga terrealisasi sebesar Rp40 juta. Nah, ini nanti saya mohon juga arahan kepada pihak kecamatan karena ada problem juga kami, Pak. Karena belah di kerungan yang jalan kamu tunggu mana aja. Dan tadi pagi juga ada permasalahan dengan yang port dan belah di. Jadi yang tutup jalannya ke aja ke aja. Menanlah kira-kira. Jadi kamu uploadnya apakah nanti kan dari hal itu pukul tablo dan baru itu kena jalan. Nah, itu bisa kami bahas internal dengan pihak kecamatan bagaimana solusinya. Karena sama kita tahu pengadaan tanah dengan kami desa tidak bisa. Namun itu kita bisa cara. Nah, kemudian pemeliharaan gedung sarana dan prasarana balai desa atau balai kemasyarakatan sebesar Rp183.334.260. Ini sedang kita laksanakan pembangunannya. Kemudian sub bidang kawasan pemukiman ini ada dukungan pelaksanaan program pembangunan rumah rehab atau rumah layak huni sebesar 80 juta. Ini belum terrealisasi karena nanti akan kami duduk kembali dengan Tuarput dan perangkat desa lainnya untuk menentukan siapa penerimanya. Karena ini sabok kagak rumah ini sesuai dengan kategori arahan dari Pak Camat kemarin. Kemudian ada sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika itu sebesar 2 juta. Itu adalah untuk baliho APBG, proyek APBG perubahan dan laporan realisasi. Kemudian ada sub bidang energi dan sumber daya mineral itu kita anggarkan sebesar 5 juta rupiah. Ini sudah terrealisasi, yaitu pemeliharaan lampu penerangan jalan. Itu sebelum Ramadan kemarin kita laksanakan. Kemudian bidang pembinaan kemasyarakatan itu ada sub bidang kepemudaan dan olahraga sebesar 8 juta yang kita anggarkan kemarin. Jadi sudah terrealisasi. Kemudian sub bidang kelembagaan masyarakat itu pembinaan PKK sebesar Rp9.147.000. Ini baru terrealisasi sekitar 2.900.000, yaitu kegiatan lomba B2SA kemarin di kecamatan. Kemudian bidang pemberdayaan masyarakat ada sub bidang peningkatan kapasitas aparatur dan ini belum terrealisasi semua, yaitu untuk BIPTEK ya Pak. Karena bahkan sesuai pengalaman yang lalu itu tetap harus kita siapkan pendanaannya. Itu ada peningkatan kapasitas kepala desa sebesar 20 juta, kemudian kapasitas perangkat desa 20 juta, peningkatan kapasitas BPD 10 juta. Kemudian ada sub bidang perdagangan dan perindustrian. Ini kita rencanakan pembangunan kios desa sebesar 80 juta. Kemudian bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Itu kegiatannya belanja
kegiatan penanggulangan bencana itu sebesar 20 juta rupiah. Ini juga belum terrealisasi karena pengalaman tahun-tahun yang lalu, Pak, akhir di kamu sabi-sabi berhadapan dengan longsor dan induk, maka anggaran ini kita siagakan karena kebiasaan itu musim hujan Desember. Nah, kemudian ada belanja tidak terduga, yaitu sub bidang keadaan mendesak sebesar 108 juta rupiah. Itu penggunanya adalah untuk BLT desa. Kemudian yang terakhir ada kita masukkan untuk pembiayaan sebesar 5 juta rupiah. Ini juga belum terrealisasi karena masih harus kita dulu lagi dengan kecamatan. Ini untuk BMG bersama untuk pengalihan dari yang BKD sekarang desa. Mungkin untuk gambaran APBD tahun 2023 itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya dari saya mengucapkan selamat bermusyawarah, selamat bermusrembang kepada seluruh terutama ini masalah kesehatan, Bu, ya. Karena intervensi stunting ini berat juga bagi kami desa karena tekanannya luar biasa. Tapi mau tak mau kita harus menjalankan. Nah, dalam hal ini nanti usulan-usulan yang disampaikan, tentunya yang pertama sekali saya sampaikan jangan terlalu banyak sosialisasi, Bu, tapi harus lebih banyak kepada aksi. Nah, contohnya begini, kenapa saya sampaikan demikian? Karena salah satu angka yang menurunkan faktor angka stunting itu yaitu masalah MCK, kemudian air bersih. Nah, mungkin yang anggaran ini tidak masuk ke pos kesehatan, anggaran ini masuk ke pos pembangunan, terutama pengadaan MCK. Nah, tahun yang lalu mungkin ada sedikit tidak enak antara saya dengan pihak kecamatan. Pihak kecamatan dalam hal ini adalah orang dari dinas kesehatan. Kenapa? Karena mereka selalu menanyakan saya kapan kita buat sosialisasi pola hidup bersih dan sehat untuk supaya tidak buang air sembarangan. Nah, terus saya sampaikan, kenapa tidak saya laksanakan? Kalau kita laksanakan kegiatan itu menghabiskan anggaran 15 juta, bagi saya lebih baik kita ambil anggaran 5 juta itu kita bangun WC dulu ke masyarakat, baru kita sosialisasi. Nah, karena apa? WC tidak ada, bagaimana kita larang masyarakat untuk tidak buang air sembarangan? Itu problemnya. Jadi ketika fasilitas sudah ada, baru bisa kita laksanakan sosialisasi. Jadi harapan saya kegiatan-kegiatan yang diusulkan nanti lebih banyak kepada aksi. Kemudian perlu juga diketahui untuk masalah gizi balita, gizi lansia, gizi ibu hamil itu pedoman tahun yang lalu untuk balita cuman dibenarkan 10.000 per balita dalam perpu. Jadi kenapa kadang-kadang ini kok begini dikasih gizi kapan sehatnya? Memang begitu aturannya. Itu 10.000 per balita, Bu. Kemudian untuk bukating. Untuk bukating itu maksimal 35.000 per orang. Berarti berapa data ada ibu hamil, segitulah anggaran yang kita siapkan. Nah, karena kenapa? Ini berbenturan dengan aturan. Kalau kami tidak masalah. Kalau aturan membolehkan 50.000 per balita, siap kami anggarkan. Kenapa? Kan pengen ya, Bu. Maksudnya dalam daging masyarakat. Nah, tapi dalamnya pekan mahan TV bahkan background karena belum hitungnya biar balik kepada aturan tinggal sesuai tempat belum kemana tadi. Oke ya. Karena biasanya belum ada taknya bermana beo, ada kaki 3 kilo dulu. Nah, lihat pula tengah. Jadi kami juga tetap berpedoman kepada regulasi. Kenapa kadang-kadang susah? Bukan susah. Nah, karena ada pos-posnya. Kemudian perlu juga kami sampaikan karena kemarin ada arahan Pak Sekda, ada yang menyatakan begini. Nah, ini curhat juga, Bu. Nah, supaya ibu-ibu juga mengetahui bukan desa yang tidak peduli istilahnya. Ada desa yang menganggarkan untuk PKK, termasuk sekarang kalau stunting ini bukan hanya tugas dari kader Pusatu, juga bagian dari PKK. Nah, di antaranya adalah rumah tangga sehat, itu juga bagian dari PKK Pokja 4 ya. Nanti yang lebih ngerti orang ibu-ibu ini lah. Jadi mereka di kecamatan membuat perbandingan. Kenapa desa A ada anggaran PKK-nya sekitar 60 juta, 80 juta. Kenapa desa B hanya 20 juta, 15 juta?
kami dalam mengajukan ini tergantung kebutuhan desa, karena hitungannya seperti tadi. Desa A bisa 80 juta, ada balita sekian ratus, ada lansia sekian ratus, sehingga dikatakan muncul angka segitu. Nah, karena bukan angka gelondongan, sesuai sasaran. Nah, jadi kita sesuai dengan jumlah penduduk, termasuk hari ini kita juga mencoba kolaborasi undangan ke tempat terbatas. Ini yang hadir pada hari ini lupa saya laporkan tadi. Yang pertama ada dari perangkat desa, kemudian Tuhapet beserta staf, Tuhalapan yang kita undang, kemudian ketua pemuda beserta wakil, PKK beserta ketua-ketua pokjanya, kemudian kader Posyandu, dan juga ada beberapa tokoh yang kita undang. Nah, komposisi undangan ini juga kita memperhatikan sesuai dengan aturan, yaitu 70-30. Jadi dalam satu forum itu ada keterwakilan perempuan 30%. Nah, jadi alhamdulillah ini sudah lumayan, hampir 40-60 ya yang hadir perempuannya ya. Nah, jadi menyangkut masalah ini, kita setiap tahun ada prioritasnya. Seperti dana desa itu, misalnya dana desanya 1 miliar per desa. Ini kategori dana desa. Di situ sudah ada aturan seperti tahun lalu, itu 30% untuk operasional pemerintah desa. Dalam hal ini, apa itu operasional? Gaji kecil, gaji perangkat, gaji Tuhaput, gaji Tuhalapan, gaji kader KPM, dan semua itu masuk ke honor. Bahkan kalau kita hitung 30% setelah kami kalkulkan itu tidak cukup. Kenapa? Karena seperti tahun ini itu arahan dari Perbuk maksimal untuk perangkat desa 1 juta. Kalau kita berikan gaji 1 juta, maka setelah kita jumlah total keseluruhan honor itu lebih daripada 30% yang muncul. Jadi tidak bisa, terpaksa kami berikan 850.000. Nah, jadi karena tidak cukup kalau 30% itu. Kemudian setelah dipotong 30%, kalau anggaran 1 miliar berarti tersisa 700 juta. Kemudian dari 700 juta itu kita harus menggunakan lagi 20% untuk anggaran ketahanan pangan dan hewani, itu wajib. Berarti 30 tambah 20 jadinya kan 50. Kemudian dari 50 itu kita keluarkan lagi 20% wajib untuk BLT. Sama dengan 70. Dari anggaran 1 miliar sudah habis 700 juta. Sisa yang 300 juta itu disitulah kita bangun rumah rehab, program wajib Bupati. Minimal 1 desa 1 rumah, 80 juta. Nah, di situ kita untuk gizi balita, gizi lansia, gizi ibu hamil, untuk bimtek, untuk tanggap darurat dan semuanya. Nah, jadi ada kombinasi penyesuaiannya masing-masing. Nah, jadi terkadang kenapa desa A banyak, desa B kurang seperti kita desa hanya 600 sekian juta. Kenapa? Karena hitungannya kombinasi dari desa rumput dasar adalah 60% dibagi sama, sisanya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, letak geografis, dan tingkat kemiskinan. Jadi yang desa banyak warga mungkin bisa dapat seperti kursi kemarin sekitar 1,8 miliar. Jadi mereka bisa menganggarkan lebih besar. Itu sekedar pemahaman. Karena apa? Supaya kenapa sih muncul terutama ini yang sering kita agak tegang ini dengan dari KB dan dari kesehatan. Kenapa? Kenapa harus kita sampaikan? Karena gini, kader KB dan kader kesehatan itu adalah ibu-ibu. Ibu-ibu ketika turun tanya, bisa orang baru rumah kamu tidak, dia hanya tunggu sampai tunggu. Jadi perbandingan. Nah itu yang terjadi. Makanya perlu kita sampaikan. Kan masalah di rumah, kenapa nggak ada gitu? Kurangnya ojek, karena tidak memahami regulasi. Oke.